Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pendi dengan NPM 22311054 dari kelas SI 20A B CDE. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang regulasi pendirian usaha. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Technopreneurship Bapak Ahmad Joko Maruti SEMM selaku pembimbing saya. Mohon izin saya akan mempresentasikan tentang regulasi pendirian usaha. Tujuan pembelajaran adalah untuk memahami bentuk badan usaha, memahami prosedur dan pendirian pada usaha. Apa itu bentuk badan usaha? Badan usaha adalah suatu kesatuan yang yuridis atau hukum, ekonomis, serta teknis dengan tujuan mencari keuntungan. Badan usaha dan perusahaan memiliki perbedaan. Badan usaha merupakan suatu lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor dan produksi. Bentuk-bentuk badan usaha seperti BUMN, BUMD, BUMS, badan usaha swasta asing, dan koperasi. 1. BUMN atau lebih sering kita dengar dengan badan usaha milik negara. BUMN adalah suatu unit usaha yang seluruh modal atau sebagian besar berasal dari anggaran, khususnya kekayaan negara, yang diprioritaskan khusus untuk kemakmuran rakyat dengan membuat suatu produk dan jasa. Contoh, Pertamina, Garuda, Indonesia, dan KAI, dan lain-lain. 2. BUMD atau lebih kita kenal dengan badan usaha milik daerah. BUMD adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan undang-undang. Contoh, Bank Pembangunan Daerah atau dalam kurung BPD, Perusahaan Daerah Air Minum atau dalam kurung PDAM, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan atau dalam kurung PDRPH, dan lain-lain. 3. Badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang pihak swasta. BUMS bertujuan profit oriented atau untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin guna mengembangkan usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Contoh PT Di Jarum, PT Holcim, PT XL Alkiata, dan lain-lain. 4. Badan usaha asing. 4. Badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta asing adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya PT Citibank, PT Fastfood Indonesia, TBK, KFC, dan lain-lain. Koperasi. 5. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang modalnya dari masyarakat tertentu yang memiliki visi sama. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan atas dasar asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan kemasyarakatan pada umumnya. Contoh, Koperasi Undi Desa atau lebih sering kita kenal dengan KUD, Koperasi Serba Usaha KSU, Koperasi Pasar, dan lain-lain. Badan usaha berdasarkan kegiatan. Badan usaha agraris, badan usaha ekstraktif, badan usaha perdagangan, badan usaha industri, badan usaha jasa. Berdasarkan jenis kegiatan badan usaha dibagi menjadi beberapa macam badan usaha sebagai berikut. 1. Badan usaha agraris. Kegiatan dari badan usaha agraris adalah mengelola SDA untuk menghasilkan suatu barang tertentu. Misalnya perkebunan kelapa sawit, peternakan ikan, perkebunan teh, dan lain-lain. 2. Badan usaha ekstraktif. Kegiatan dari badan usaha ekstraktif adalah kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh SDA. Misalnya tambang minyak di tengah lautan, penangkapan hasil ikan laut, dan lain-lain. 3. Badan usaha perdagangan. Kegiatan badan usaha
Perdagangan adalah kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Misalnya, swalayan, pasar tradisional, dan lain-lain. 4. Badan usaha industri. Kegiatan badan usaha industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan siap pakai atau sering disebut sebagai dengan perusahaan manufaktur. Misalnya pabrik sepatu, pabrik pakaian, atau yang lainnya. 5. Badan usaha jasa. Badan usaha jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Misalnya ekspedisi, pengangkutan barang antar daerah, jasa konsultan, dan masih banyak lainnya. Jenis-jenis badan usaha berdasarkan kegiatan, perorangan atau individu, kemitraan dan partnership, serta korporasi. Jenis badan usaha. Apakah Anda tahu apa itu jenis badan usaha? 1. Perusahaan perseorangan atau individu. Perusahaan perseorangan atau adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Pada umumnya, perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, dan penggunaan alat produksi yang sederhana. Contoh, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan masih banyak lagi. Keuntungan perusahaan perorangan. Semua laba hanya untuk pengusaha, pengendalian seutuhnya, organisasi sederhana, dan pajak yang rendah. Begitu juga sebaliknya, kerugian perusahaan perorangan bertanggung jawab atas semua kerugian, dana yang terbatas, keterampilan yang terbatas, serta tanggung jawab yang tidak terbatas. Jenis badan usaha. 2. Perusahaan kemitraan dan partnership. Perusahaan kemitraan adalah badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Mitra pengusahaan harus mendaftarkan perusahaan kemitraannya kepada negara dan mungkin perlu meminta izin usaha. Contohnya firma hukum, firma akuntansi, dan masih banyak lagi. Keuntungan perusahaan kemitraan, dana tambahan, kerugian yang ditanggung bersama. Lebih ada spesialisasi. Kerugian perusahaan, berbagai pengendalian, tanggung jawab yang tidak terbatas, berbagi laba. Jenis badan usaha. 3. Perusahaan koperasi. Perusahaan koperasi adalah perusahaan yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Contoh, PT Bank Rakyat Indonesia atau TBK, PT Bank Mandiri, TBK, dan lain-lain. Keuntungan perusahaan korporat, tanggung jawab terbatas, akses terhadap modal, transfer kepemilikan. Kerugian perusahaan korporat, biaya keorganisasian tinggi, transparansi publik, dan pajak yang tinggi. Prosedur dan legalitas pendirian usaha. Faktor-faktor yang harus dihadapi dalam pendirian badan usaha. Barang dan jasa yang akan dijual. 2. Pemasaran barang dan jasa. 3. Penentuan harga. 4. Pembelian. 5. Kebutuhan tenaga kerja. 6. Organisasi intern. 7. Pembelanjaan. 8. Jenis badan usaha yang akan dipilih. Prosedur dan legalitas pendirian usaha. Badan hukum sebuah perusahaan. Sebuah usaha yang dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Memiliki hak dan kewajiban kepada negara. Proses pendirian badan usaha. Mengadakan rapat umum pemegang saham, dibuatkan akte notaris, nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, dan tujuan perusahaan. Didaftarkan di pengadilan negeri. Dokumen izin domisili, surat tanda daftar perusahaan, TDP, NPWP,
bukti diri, identitas pendiri. Diberitahukan dalam lembaran negara legalitas dari Kemitraan Kemenkumham. Sekian, terima kasih. Ini saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.